warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mala nabiyya ba'da. Ahibati fillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita pada saat ini diberikan kesempatan untuk menimba ilmu, diberikan kesempatan untuk menghirup udaranya, diberikan kesempatan untuk masih menikmati berbagai macam karunia darinya. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang hari ini kita rasakan. Demikian juga salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah, dalam suasana yang tentunya masih sangat merasa prihatin kita semuanya dengan masih merebaknya wabah virus corona ini, tentunya bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus corona ini segera dihengkangkan, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan berbagai macam kemakmuran untuk negeri kita. Di kali yang kedua, dalam suasana kita merasa prihatin ini juga kita mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkannya bulan Ramadan. Di hari ini, di saat ini kita berada di bulan Ramadan. Maka tentunya bahwa kegembiraan ini adalah kegembiraan yang teramat besar tentunya buat kita selain kaum muslimin dan juga kaum muslimah. Karena Ramadan datang menghampiri kita dalam suasana kita bersedih hati. Allah menghibur kita. Allah menghibur kita dengan banyaknya karunia-karunia yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara karunia itu adalah karunia banyaknya pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Maka oleh karenanya dengan banyaknya kebaikan-kebaikan di Ramadan ini, hendaklah kita mampu memanfaatkan kebaikan-kebaikan itu. Di antaranya adalah memanfaatkan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan diijabahnya doa, maka perbanyaklah doa kita kepada Allah SWT. Dan selipkan dalam doa kita itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita ini segera dibersihkan. Dunia ini segera dibersihkan dari penyakit yang hari ini melanda seluruh hampir rata di dunia ini. Bahkan tidak sedikit dari negara-negara besar telah melakukan lockdown, penutupan secara permanen 24 jam. Demikian juga di negeri kita, beberapa kota besar telah melakukan PSBB yang tentunya di satu sisi ini menjadi satu hal yang tidak nyaman bagi kita sekalian. Karena biasanya kita dengan datangnya Ramadan ini kita banyak melakukan aktivitas, baik itu sahur bersama, kemudian tarawih bersama, berjamaah bersama, yang lainnya banyak dilakukan dalam kebersamaan. Tapi pada kali ini karena penyebaran ini belum bisa dikendalikan, kita kemudian oleh pemerintah dianjurkan untuk berdiam diri di rumah. Tapi inilah yang terbaik sesungguhnya. Ini yang terbaik buat kita sekalian karena memang sebagai bagian daripada ikhtiar. Ikhtiar bagaimana memutus dari penyakit yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Tapi kita harus yakin, kita harus optimis bahwa likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Mudah-mudahan ikhtiar dari para ilmuwan, para medicine kita ini mampu segera menemukan penangkal dari virus ini, obat dari virus ini yang kemudian secara lambat laun juga nanti saudara kita ini banyak yang semakin diberikan kesembuhan dan juga semakin ditekan penyebaran dari penyakit ini. Ahibati fillah, sebagaimana kita akan bahas terkait dengan sholat, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu merupakan tiang sebagai pengokoh dari agama kita. Maka oleh karenanya sholat itu merupakan kewajiban dari kaum muslimin dan kaum muslimah, tentunya untuk para mukallaf, orang-orang yang sudah menginjak baligh dan kemudian sudah mendapatkan tanggungan untuk melaksanakan kewajiban ini. Sholat ini adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Karena Nabi menyampaikan kepada kita dalam sebuah riwayatnya, as-sholatu mi'rajul mu'minin.
Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Ketika Nabi melaksanakan mi'raj itu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bertemu secara tatap muka, masih terhalang oleh hijab, tapi kemudian setelah selesai beliau melaksanakan mi'raj itu, beliau diberikan kewajiban untuk umatnya, yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Maka oleh karenanya sholat yang 5 waktu ini menjadi pondasi utama dan menjadi bagian daripada rukun Islam, bahkan rukun yang kedua setelah syahadatain. Oleh karenanya maka sholat ini hendaklah kita pelihara dengan sebaik mungkin, karena perbedaan di antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu adalah daripada sholatnya. Maka sholat itu adalah perilaku yang harus kita pelihara. Kapan? Sesuai dengan waktunya, tepat pada waktunya. Karena sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud dibicarakan kepada kita ketika beliau bertanya kepada Nabi, ayu a'mali ahabu ilallah. Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah SWT? Kemudian Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Nah, kali ini kita dengan adanya PSBB ini, jangan kemudian sholat yang biasanya kita melaksanakan tepat waktu ini menjadi longgar, menjadi tertunda. Kenapa? Karena kita terlalaikan oleh aktivitas yang lain selama di rumah. Baik itu aktivitas melihat televisi, mendengarkan berita, atau juga mencari informasi-informasi dari tempat yang lain, media sosial. Tapi kemudian sholat ini harus menjadi pegangan utama. Karena sholat itu tadi tiangnya agama. Dan sholat itu yang tepat waktu merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian harus kita pegang. Artinya, walaupun PSBB kita sekarang tetap berada di rumah, bahkan hashtagnya stay at home, kita tetap berada di rumah, jangan kemana-mana sebagai ikhtiar memutus rantai dari penyebaran COVID ini. Ingat, kita berada di rumah banyak waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama yang berkaitan dengan sholat ini. Jangan sampai yang biasanya sebelum datangnya COVID-19 ini, ketika terdengar adzan waktu zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan subuh, kita bergegas mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah syukur wudhu, kemudian melaksanakan qobliyahnya, melaksanakan tahiyatul masjid kalau mungkin di masjid, kemudian juga melaksanakan sholat wajibnya, kemudian bahkan ditutup dengan sholat ba'diyahnya kalau sholat itu yang ada ba'diyah sholatnya. Ini kebiasaan kita, keseharian kita. Tapi kemudian datang PSBB ini, kita berada di rumah, kita duduk bersama dengan keluarga, datang waktu sholat, terlalaikan, terlupakan. Nah, ini jangan sampai kemudian terjadi pada diri kita. Tetap pegang teguh bahwa sholat yang terbaik itu adalah sholat yang tepat waktunya. Sekali lagi, sholat yang tepat pada waktunya. Artinya bahwa kebiasaan-kebiasaan itu haruslah kemudian dibiasakan. Kalau belum terbiasa, dimanfaatkan PSBB ini untuk membiasakan diri sholat tepat pada waktunya. Ya kemarin ketika sedang banyak aktivitas di kantor, datang waktu zuhur, kita masih ada pekerjaan, kita nggak keburu untuk berangkat tepat sholat itu, berangkat ke masjidnya, melaksanakan berjamaah, tidak bisa. Tapi sekarang kita sedang berada di rumah, maka manfaatkan itu. Di antaranya kita berangkat wudhu, setelah wudhu kita sholat sunnah syukur wudhu, setelah sholat sunnah syukur wudhu, kemudian datang waktu adzan misalkan kita laksanakan sholat qobliyahnya, kemudian setelah itu sholat wajibnya, kalau ada ba'diyahnya selesaikan ba'diyahnya. Karena itu adalah kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, apalagi hari ini kita berada di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah di mana bulan Allah melipat gandakan kebaikan. Bahkan Allah lebih dekat dengan kita di Ramadan ini. Lebih dekat dengan kita di Ramadan ini. Kenapa? Karena di Ramadan ini ada satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Di mana Allah SWT akan mendatangi kita, mendatangi umat manusia, mendatangi hambanya. Nah, oleh karenanya di antaranya yang kemudian setiap hari kita bertemu dengan Allah adalah dengan sholat itu. Nah, jangan sampai kemudian sholat kita dengan adanya PSBB ini akhirnya kemudian tertunda-tunda.
terlewati. Hadirin ahibati fillah, itulah diantaranya bagaimana agar kita senantiasa membiasakan diri, agar kita terus berusaha selama PSBB di rumah ini kita tetap memelihara sholat wajib kita. Tapi tentunya bukan hanya kita, ajak juga anak-anak kita, ajak juga istri kita untuk bisa melaksanakan sholat tepat waktunya. Kalau mungkin kan dia berjamaah. Karena hari ini pemerintah menganjurkan kepada kita, bahkan para alim ulama melalui fatwa-fatwanya di MUI, bahkan para ulama dunia juga memfatwakan bahwa kita lebih baik melaksanakan kegiatan-kegiatan berjamaah di rumah. Ini adalah kesempatan yang besar, kesempatan yang luar biasa, apalagi di bulan Ramadan yang tentunya akan banyak kebaikan diberi oleh Allah SWT kepada kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah memberkati keluarga kita, mengangkat derajat keluarga kita dengan kebiasaan-kebiasaan baik di tengah-tengah keluarga kita. Mudah-mudahan nasihat singkat ini, nasihat agama yang singkat ini ada guna dan juga ada manfaatnya. Khud masofa wada makadar, ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.